maka dalil pemohon yang menyebutkan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah karena pemilih DPTB tidak benar, karena jumlah pemilih DPTB tidak lebih besar dari selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait. Izinkan kami menyampaikan jawaban atau tanggapan termohon atas permohonan pemohon dalam perkara 108. Karena keterbatasan waktu, maka kami hanya akan menyampaikan pokok-pokok jawaban kami. Adapun yang tidak disampaikan bukan berarti tidak kami tanggapi, karena secara tegas telah kami jawab dalam jawaban yang telah kami serahkan, Yang Mulia. Sebelumnya kalau ada renvoy lebih awal, siap, Yang Mulia. Itu pun hanya typo saja. Iya, Yang Mulia. Siap. Ada renvoy 2, Yang Mulia. Halaman berapa? Baik, Yang Mulia. Halaman 6, Yang Mulia. Halaman 6. Angka 5. Angka baris 2. kedua. Halaman 6. Halaman 6, Yang Mulia. Angka 5 baris kedua. Angka 5 baris kedua, ya. Ya. Di situ disebutkan diikuti oleh 3 pasangan calon, kami rubah menjadi 4, Yang Mulia. Ya. Yang berikut renvoy yang terakhir, halaman 57, Yang Mulia. Halaman 57. Kata dapat pada pojok kanan atas kami hapus, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Oke, ya lanjut ya, 10 menit ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara nomor 108. Izinkan saya sebagai kuasa hukum termohon menyampaikan jawaban termohon dalam perkara 108. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 adalah karena partisipasi pemilih DPTB bukan berkaitan dengan selisih suara. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan Electoral Justice System telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan rekanan penyelesaian kompetensi lembaga yang berwenang. Bahwa materi permohonan pemohon lebih mengandung unsur sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang Mulia, melainkan Bawaslu untuk sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar, bahwa dalam petitumnya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 5 PMK 6 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Dalam permohonannya, petitum pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 8 PMK 6 2020 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang Mulia. Oleh karenanya, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Kedudukan hukum pemohon. Berdasarkan DAK 2 Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah 135.859 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, pemohon baru memiliki legal standing mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% suara dari total suara hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat nomor 136 dan seterusnya, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 adalah 66.589 suara. Sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak pihak terkait adalah 2% kali 66.589 dari jumlah suara sah adalah 1.332. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 21.074 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara 22.524 suara. Sehingga selisih suara antar pemohon dengan pihak terkait adalah 1.450 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.332 suara. Bahwa dengan demikian, pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Permohonan pemohon tidak jelas. Bahwa pasal
8 ayat 3 huruf B angka 4 PMK 6 2020 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suaranya benar menurut pemohon. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara, sehingga permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscurable. Posita petitum tidak sejalan. Bahwa dalil permohonan halaman 27 huruf A mendalilkan mengenai pemilih DPTB pada Desa Sidenguli DH TPS 4. Sedangkan pada petitum pemohon tidak meminta PSU pada TPS 4 Sidenguli DH, melainkan meminta PSU pada TPS 1 Sidenguli DH. Bahwa permohonan pemohon pada halaman 38 angka 17 pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kedi. Akan tetapi, pada petitum pemohon tidak diminta untuk dilakukan PSU pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kedi. Bahwa ketidaksesuaian antara posita dan petitum berdampak pada permohonan yang kabur. Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa permohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan aku kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh pemohon dalam jawaban termohon ini. Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian, aktor incumbentur ratio atau beban pembukti siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, dengan demikian keseluruhan dalil permohonan pemohon merupakan tanggung jawab pemohon untuk membuktikan. Atau dengan kata lain, beban pembuktian berada di pundak pemohon, maka pemohon harus membuktikan di hadapan mahkamah yang mulia bagaimana, kapan, dan di mana termohon memobilisasi dan mengerahkan pemilih DPTB untuk mendukung pihak terkait. Bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 7 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pemilih DPTB merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi oleh termohon untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 adalah sebuah asumsi yang tidak benar. Bahwa secara filosofis, pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan adalah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Bahwa faktanya adalah termohon tidak mobilisasi maupun mengerahkan satu orang pun dalam menentukan pilihan, serta tidak ada satu orang pun yang mengetahui pemilih DPTB menentukan pilihan kepada pasangan calon yang mana. Karena demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan, di mana tidak satu orang pun mengetahui pilihan yang ditentukan oleh pemilih. Bahwa pemohon merupakan calon incumbent yang memiliki hubungan langsung dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat yang berwenang melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga yang mungkin melakukan mobilisasi maupun mengerahkan pemilih yang memiliki KTP elektronik atau surat keterangan adalah pemohon sendiri. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, hadirin yang mengikuti persidangan yang mulia ini baik melalui laring maupun daring, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan dalil yang serupa mengenai pemilih tambahan pada 7 kecamatan 54 TPS se-Kabupaten Halmahera Barat, yaitu terdiri dari Kecamatan Jailolo sebanyak 31 TPS, Kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 8 TPS, Kecamatan Ibu Utara sebanyak 3 TPS, Kecamatan Ibu sebanyak 2 TPS, Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 2 TPS, Kecamatan Sahu sebanyak 2 TPS, Kecamatan Lododa sebanyak 6 TPS. Karena keterbatasan waktu, termohon tidak menyampaikan secara lisan untuk seluruh TPS-nya majelis, mohon kami menyampaikan untuk TPS-TPS yang disebutkan secara rigid nama-nama pemilih oleh pemohon. Bahwa TPS 4 Desa Sokonora yang didalilkan oleh pemohon, selain mengenai DPTB, pemohon juga menyebutkan nama pemilih yang menurut termohon bukan warga Halmahera Barat namun menggunakan hak pilih. Bahwa pada halaman 13 masih pada TPS 4 Sokonora, pemohon juga mendalilkan terdapat penduduk di luar Halmahera Barat untuk mendukung pihak terkait dengan identitas pemilih sebagai berikut. Ada 5 orang nama yang disebutkan majelis. Ferrari Sekota, Nik dianggap dibacakan. Samsia Mukaram, Nik dianggap dibacakan. Fesdiana Pikiran, Nik dianggap dibacakan. Dr. Ros Corneres Mulurel, Nik dianggap dibacakan. Esther Lehimade, nomor induk kependudukan dianggap dibacakan. Adalah dalil pemohon yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama sebagaimana telah disebutkan oleh termohon tadi telah kami buktikan dalam bukti T14 dan bukti T15 bahwa
pemilih-pemilih tersebut adalah penduduk Halmahera Barat. Sehingga elemen data pemilih baik nik, alamat dan sebagainya mohon dianggap dibacakan majelis. Bahwa permohonan halaman 31 huruf F Desa Sidangguligam khususnya TPS 7, pemohon mendalilkan terdapat 7 orang pemilih yang bukan penduduk Halmahera Barat, yaitu 4 orang berKTP Manado atas nama Yulit Salu, Aryani Nasadi, Fili Veronica Gabriela, Aprilia Serendeng, 1 orang berKTP Ternate atas nama Ratmi Dudasim, 1 orang berKTP Minahasa Utara atas nama Novita Adilang, dan 1 orang berKTP Seram Bagian Timur atas nama Sheila Manu adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pada TPS 7 Sidangguligam tidak ada pemilih tambahan dan pemilih pindahan. Sedangkan nama-nama pemilih sebagaimana disebutkan tadi tidak terdaftar dalam DPT TPS 7 Sidangguligam. Dengan demikian, tidak mungkin ada pemilih sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam dalil permohonan tersebut di atas yang menggunakan hak pilih. Bahwa permohonan juga mendalilkan terhadap pelanggaran berkaitan dengan pemilih DPTB tersebut, pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kotak suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih pindahan, dan daftar hadir pemilih tambahan adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh termohon untuk memenangkan pihak terkait. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT, pemilih DPTB maupun pemilih DPPH mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Waktunya masih 3 menit ya. Siap Yang Mulia. Demikian asas rahasia dan penyelenggaraan pemilu. Bahwa adapun permintaan pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi. Itu diatur dalam pasal 15A PKPU 19 untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, dan untuk kabupaten diatur dalam pasal 29 PKPU 19 2020. Ini mohon dianggap dibacakan majelis karena keterbatasan waktu. Bahwa permohonan halaman 39 angka 18, pemohon mengutip pasal 20 ayat 1 PKPU 8 2018 junto pasal 6 PKPU 18 2020 untuk menjelaskan bahwa surat suara cadangan digunakan untuk pemilih DPTB, sehingga tidak mungkin pemilih tambahan sebanyak itu adalah selain dalil yang tidak benar, juga merupakan logika hukum yang keliru, legal fallacy. Bahwa pasal 87 PKPU 8 2018, mohon anggap dibacakan bunyinya majelis. Berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana disebutkan tadi, diketahui bahwa surat suara yang digunakan adalah surat suara cadangan. Jika surat suara cadangan tidak cukup, maka menggunakan surat suara yang masih tersisa. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh termohon sudah benar sesuai dengan norma hukum pemilihan. Bahwa total pemilih DPTB dari 7 kecamatan yang didalilkan pemohon adalah sebanyak 981 pemilih. Sementara itu, selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebanyak 1.450 suara. Maka dalil pemohon yang menyebutkan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah karena pemilih DPTB tidak benar, karena jumlah pemilih DPTB tidak lebih besar dari selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait. Kami uraikan di dalam tabel 108 majelis, mohon anggap dibacakan. Di situ juga kami menguraikan bahwa TPS-TPS yang didalilkan oleh pemohon, ternyata justru pemohon juga meraih suara terbanyak di beberapa TPS, termasuk pula pasangan calon nomor urut 3 dan calon nomor 4. Sehingga dengan demikian, dalil pemohon bahwa DPTB mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah tidak benar majelis. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat nomor 136 dan seterusnya, menetapkan pilihan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 yang benar adalah pasangan calon nomor urut 1 22.524, pasangan calon nomor urut 2 21.074, pasangan calon nomor urut 3 12.824, pasangan calon nomor 4 10.167. Total surat sah 66.586. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang saya dalilnya. S. Eko et Bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih majelis yang mulia. Ya, baik, lanjut ke pihak terkait ya. Waktunya juga sama, 10 menit, nanti pokok-pokoknya saya disampaikan. Kalau ada renvoy silahkan disampaikan terlebih dahulu untuk yang typo saja. Ya, Yang Mulia. Hanya ada satu, halaman 15, alinea paling atas baris kedua, Yang Mulia. Ya. Tidak ada laporan, laporannya dihapus, Yang Mulia. Itu aja, Yang Mulia. Iya, oke.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 108, pihak terkait atas nama Jamis Uang, SPDMM dan Jufri Muhammad, pasangan nomor urut 1, menyampaikan keterangan sebagai berikut. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 dengan alasan bahwa penduduk Halmahera Barat adalah 135.859 suara, 859 penduduk, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%. Sama ya, mengenai uraian Ya. dengan termohon. Ya. Dilanjut yang lain aja. Langsung Kalau aja sama. yang mulia, bahwa selisihnya antara pemohon seharusnya 2% itu adalah 1.332 suara, ternyata selisihnya melebihi dari 2% karena 1.450 suara. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dokuo karena berdasarkan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, bahwa pihak terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam perkara akuo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh pihak terkait. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan selisih perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, karena memang rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan termohon telah benar dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Langsung pada halaman 6 yang mulia. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih siluman di 7 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat. Atas dalil-dalil tersebut, pihak terkait memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 6, 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2006 dan pasal 37 PKPU nomor 8 tahun 2008 pada pokoknya menjelaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan untuk mencoblos di TPS 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir dari pukul 12 sampai pukul 13. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTB tersebut, siapa, di mana, dan bagaimana cara penyalahgunaan KTPL suket tersebut, serta menguntungkan siapa, seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTPL suket tersebut. Selain itu, tidak dapat dipastikan juga dugaan penyalahgunaan KTPL suket tersebut akan memilih pemohon, pihak terkait, atau 2 pasangan calon lain. Justru, terkait berpendapat bahwa pemohonlah yang jauh berpotensial melakukan mobilisasi pemilih menggunakan KTPL suket, karena pemohon sebagai petahana Bupati Kabupaten Halmahera Barat mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dinas terkait termasuk menerbitkan suket baru untuk digunakan dan dimobilisasi menjelang hari pencoblosan. Bahwa lagi pula di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh pemohon, proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman, dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam form C hasil. Serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani form C hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. Kemudian di Kecamatan Jailolo yang mulia, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dalam halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Guau Madu, Kecamatan Jailolo tersebut, pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTB akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTB sebanyak
43 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara jam 12 sampai jam 13. Bahwa dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ngada, dan hanya asumsi belaka. Karena pihak terkait membantahnya dengan uraian berikut. Pemilih DPTB telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12 sampai pukul 13 waktu setempat. Terhadap 43 pemilih dalam DPTB adalah pemilih yang terdaftar sebagaimana form model C hasil salinan KWK, bukan pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Pemilih dalam DPTB di TPS 1 Desa Gua Madu Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Gua Madu Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTPL atau surat keterangan. Di TPS 1 Desa Gua Madu Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka pemilih DPTB wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih DPTB di TPS 1 Desa Gua Madu Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan pemohon maupun pihak terkait atau dua pasangan calon lain. Saksi pemohon di TPS 1 Desa Gua Madu Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, seluruhnya menandatangani dokumen C hasil serta tidak ada mengajukan keberatan. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan pelanggaran yang dilalaikan oleh pemohon. Halaman 14 yang mulia. Yang lain dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pokok pemohon dalam halaman 12 pada pokok permohonannya menyatakan di TPS 4 Desa Suwakonara Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTB, akan tetapi mencoblos suara-suara dan tercatat di DPTB sebanyak 40 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12 sampai dengan pukul 13 serta adanya pemilih yang bukan warga Desa Suwakonara Kecamatan Jailolo bernama Samsia Mukarram, DRS Cornelis Malui serta Esther Lamahedi. Bahwa dalil yang sebagai pemohon adalah tidak benar, keliru. Di TPS 4 Desa Suwakonara jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTPL surat keterangan DPTB adalah 39 orang dan bukan 40 orang VD form C hasil salinan KWK. Pemilih dalam DPTB di TPS 4 Desa Suwakonara Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Suwakonara Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTPL dan surat keterangan. Pemilih dalam DPTB di TPS 4 Desa Suwakonara Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan pemohon maupun pihak terkait atau dua pasangan calon lain. Saksi pemohon di TPS 4 Desa Suwakonara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C hasil serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagi pula tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pemohon. Yang lain dianggap dibacakan, yang mulia. Lanjut ke halaman 27 poin 42. Di TPS 02 Desa Purniti Kecamatan Jailolo juga demikian, pemohon mendalilkan adanya pemilih siluman. Tapi ternyata yang mulia, pemenang peraih suara terbanyak adalah pemohon sendiri, yaitu mendapatkan 129 suara. Di sini juga tidak ada keberatan, seluruh saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu terhadap dalil-dalil. Waktunya masih 2 menit ya. Iya. Tinggal 2 menit yang mulia. Yang terakhir yang mulia, halaman 47. Demikian juga di TPS 4 Desa Bauru Kecamatan Ibu Selatan terdapat pemilih tambahan yang dinyatakan sebanyak 18 pemilih siluman. Itu dalil pemohon adalah tidak benar yang mulia. Karena justru pemenang di TPS tersebut adalah peraih suara terbanyak adalah nomor urut 2 pemohon, bahkan menang mutlak ya yang mulia. Dan di TPS ini juga tidak ada keberatan, saksi pasangan calon juga semuanya tanda tangan, tidak ada temuan, tidak ada rekomendasi Bawaslu. Saya kira yang lain dianggap dibacakan yang mulia. Langsung pada petitum.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia.